Halo Dewa Option, selamat berjumpa lagi. Video ini adalah rangkaian dari video-video yaitu tentang bagaimana caranya Anda mencari kandidat kalender spread dengan menggunakan Optionetic Platinum. Oke. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah mempunyai satu daftar list ya, yaitu list apa yang disebut dengan channel 5% di sini. Anda sudah mempunyai list channel 5%, oke? Nah, bagaimana caranya menggunakan channel 5% ini yang di dalamnya berisi banyak sekali saham ya, baik dari S&P 500, dari Dow dan Nasdaq yang membentuk channel ya, bolak-balik gitu sideway dalam satu channel tertentu ya, menjadi kandidat dari kalender spread. Ya, bagaimana caranya? Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana Anda menggunakan SKU Finder. Kemudian Anda juga bisa menggunakan apa yang lebih mudah ya, yaitu dengan menggunakan stock list. Di sini klik stock list, kemudian Anda bisa klik channel 5% ini dan dengan mudah sekali Anda langsung klik contoh misalnya saya klik di sini ada 4 kalender kan, put back to back, call back to back, kalender put dan kalender call. Yang disebut back to back adalah beda selisihnya 1 bulan ya. Jadi ada 4 opsi yang bisa Anda klik di sini. Nah, misalkan saya ingin mengklik kalender put back to back, tinggal klik saja, klik. Nah, oke. Kemudian akan muncul tampilan, Anda lihat di sini. Optionetics akan mencari calon kalender dari 60.000 trade selama kurang lebih 60 detik. Nah, jika sudah memperoleh, ini dia. Teng-teng. Wah, ore, gampang sekali kelihatannya ya. Ini yang saya cari. Oh, rupanya seperti itu. Ya, banyak orang yang mengharapkan mencari calon kandidat ini seperti gosok lampu Aladin ya, bukan gosok yang lain. Jadi dia ibaratkan seperti menggosok lampu Aladin. Wah, enak sekali nih. Pokoknya kalau digosok itu enak. Katanya begitu kan? Tar dulu, Anda lihat berapa yang keluarnya di sini. Wih, tuh, yang keluarnya banyak loh. Wih, gila, berapa nih? 80, buset dah. Wih, udah bayar mahal keluarnya 80. Pusing pala kan? Nah, lihat tuh. Ini Optionetic ini langganannya 1 bulan tuh $140. Oke, wih, sudah $140. Keluarnya banyak amat nih. Buset dah. Bukannya keluarnya 1,2 aja nih. Masa banyak sekali? Wong saya mengharapkan cuma 1 atau 2 calon saja. Ini kok keluarnya sampai 80. Ayah wae gitu kan. Ya inilah screener dari Optionetics. Ya, bagus, screenernya bagus. Ini kelasnya setara dengan Option View. Bahkan saya bilang bahwa ada nomor 1, nomor 2 yang paling bagus di dunia lah. Itu Optionetics dan Option View. Oke, karena mahal sekali. Nah, karena apa? Bukan kalender saja yang bisa cari. Anda macam-macam, ada Iron Condor, ada Diagonal, ada TLG, Tarzan Midjourney, ada macam-macam. Ya, jadi dari Optionetics ini Anda bisa memperoleh banyak hal gitu loh, termasuk kalender. Cuma jangan mengharapkan begitu klik keluar 2 atau 3 calon gitu loh. Pasti keluarnya akan seperti ini juga, cukup banyak ya. Untuk itu Anda memerlukan Dewa Option ya, untuk melakukan screening lebih jauh lagi ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa, ada GLD, ada EM, ada macam-macam. Ya. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah sama seperti Anda lakukan pada video nomor 2 yang sebelumnya ya. Jadi saya ambil contoh, misalnya saya akan melihat dulu perbandingan antara maksimum risk dan maksimum profit, atau kita mencari yang harinya lebih pendek. Tuh, ada 28 hari, ada sekian. Ternyata HNZ juga muncul di sini. Oh, tapi dia 48 put nih. Ya, HNZ muncul di sini. Karena HNZ yang tadi kita udah pasang ya. Saya perlihatkan. Nah, ini pasang di berapa ya HNZ tadi? Bukan ini. Sebentar, saya akan coba lihat HNZ-nya pasang di mana nih. Nah, ini. Tuh, Anda lihat HNZ-nya dipasang di strike 50 put. Selisih sedikit. Ya, sedangkan di sini adalah menggunakan 48 put ya, sama-sama put ya, berarti mestinya si
caranya sudah benar. Ya. Jadi dengan cara yang sama seperti video sebelumnya, Anda meneliti lagi ya calon kandidat dari kalender spread ini yang mana. Ya, satu persatu dari apa? Dari sisi likuiditasnya, ya apakah optionnya liquid gitu. Bagaimana open interest dan volumenya. Kemudian bid ask spreadnya, selisihnya banyak nggak? Kemudian ada skew tidak? Selisih IV antara long leg dan short legnya. Kemudian lihat technicalnya, bagaimana support resisten kan, betul. Kemudian lihat juga apakah di hari-hari mendatang ya itu ada event. Nah, event itu terkait yang mana? Terkait dengan short leg atau terkait dengan long leg gitu. Terus kita uji, masukkan ke dalam risk graph ya, bagaimana pengaruh terhadap implied volatility-nya terhadap risk graph-nya gitu loh. Sudah gitu Anda menggunakan Google Finance, Yahoo Finance atau briefing.com termasuk MSN Money Central, MarketWatch untuk melihat apa? Melihat berita, melihat rating, melihat fundamental dari stok tersebut ya. Setelah itu oke semua, baru Anda timbang-timbang nih, mau masuk yang mana kan gitu. Jadi untuk mencari kandidat itu, satu perusahaan harus diteliti sedemikian dalam ya, supaya apa? Supaya prediksi Anda itu lebih mantap gitu, lebih benar ya. Bukan berarti 100% benar, tetapi prediksinya lebih oke lah, lebih benar, lebih banyak benarnya gitu. Ya tidak jaminan 100% benar gitu loh. Tetapi alangkah lebih baiknya Anda lebih teliti. Ya, oke. Jadi Anda lihat untuk mencari kandidat dengan Optionetics, itulah langkah-langkahnya. Yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana caranya Anda mencari kandidat dengan menggunakan Optionetics, yaitu untuk posisi apa? Calendar spread gitu. Mungkin nanti dalam kesempatan yang lain, dalam video yang lain, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari kandidat untuk posisi Aaron Condor misalnya, oke? Ya, ingat ya. Saya akan contohin di sini untuk review lagi dari dari Optionetics. Misalnya saya akan klik ini HOLX ya. Kita klik di situ. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah Hologic. Oke. Tuh, 78% kelihatannya. Ternyata dia sudah earningnya di sini ya, ini dia. Dan IV-nya di bawah. Ingat, kalau misalnya calendar spread, biasanya kita cari IV yang cenderung naik. Oke, cenderung naik. Kalaupun IV-nya di atas sudah tinggi, berarti usahakan yang terpengaruh oleh IV tinggi itu adalah short leg-nya. Ya. Dan usahakan ketika terjadi IV crash, yaitu IV-nya drop jauh, ya, usahakan long leg-nya tidak terlalu pengaruh terhadap dropnya IV tersebut. Oke? Karena long leg-nya tidak terkait langsung dengan event. Jadi agak panjang long leg-nya supaya tidak terkait dengan event. Nah, untuk mengetahui event itu apa? Anda lihat news, lihat berita, lihat schedule. Event itu belum tentu harus earning. Ingat, event itu belum tentu harus earning. Event itu bisa saja conference, bisa saja pengumuman dari FDA. Ya, barangkali itu perusahaan farmasi. Atau tentang apa? Tentang keputusan pengadilan. Barangkali ini perusahaan sedang ada masalah, kemudian bagaimana putusannya. Terus pengumuman pemerintah yang terkait langsung dengan perusahaan itu, bagaimana? Ya, jadi yang disebut event adalah macam-macam kejadian yang punya impact, dampak besar terhadap perusahaan itu. Ya, dan impact itu ya memberikan dampak lebih besar kemana? Ke strike yang bulan dekat atau bulan jauh, tergantung ya jadwal atau kejadian dari event tersebut. Ya, jadi kalau misalnya event tersebut kaitannya kejadiannya adalah bulan Desember, maka strike Desember akan lebih terpengaruh oleh event tersebut. IV dari strike Desember tersebut akan terpengaruh langsung dengan event tersebut ya. Itu kaitannya. Jadi usahakan jika ada event, short leg-nya drop implied-nya, dan long leg-nya, IV dari long leg-nya stabil. Wah, itu Anda punya kalender bagus tuh. Ya, itu. Oke. Itu pertimbangannya. Ya. Dan untuk lebih detailnya bisa ikutin kelas saya dengan jadwal yang tercantum pada website. Ya.
Demikian penjelasan saya tentang bagaimana caranya Anda menggunakan Optionetic Platinum Pro untuk mencari kandidat kalender spread. Saya Tatang Surya dari The Option mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi.